Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gurmasi. Kembali lagi saya Ahyan Putra membersamai Anda di FYI for Your Inspiration. Dan di episode kali ini kita hadirkan sosok inspiratif dari siswa SMA ABS Purwokerto yang berhasil meraih medali emas OSN tingkat nasional tahun 2024. Siapakah dia? Ini dia FYI for Your Inspiration. Ya, sahabat Gurmasi, jadi beberapa hari yang lalu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa siswa SMA ABS Purwokerto berhasil meraih predikat juara ya, dan berhak mendapatkan medali emas Olimpiade Sains Nasional dan tingkatnya nasional 2024 ini. Dan ini Mas Rasya ya, Mas Rasya ini sudah berhasil ya mengalahkan banyak pesaingnya siswa SMA sederajat se-Indonesia. Nah, kita akan mengobrol lebih lanjut dengan Mas Rasya ini. Assalamualaikum Mas Rasya. Waalaikumsalam. Mas Rasya bener ya? Iya. Nama lengkapnya siapa nih? Jadi perkenalkan, nama lengkap saya M. Aidan Rasya Afif. Biasa dipanggil Rasya. Rasya. Oke, Rasya ini kelas berapa ya? Sekarang saya di bangku kelas 12. Kelas 12 SMA. Saya ucapkan selamat sekali lagi buat Mas Rasya telah membanggakan ya nama sekolah SMA ABS di kancah nasional, telah bersaing di Olimpiade Sains Nasional. Bidangnya adalah Bidang kimia. bidang kimia. Luar biasa sekali, ini prestasi yang patut kita syukuri dan kita banggakan. Nah, Mas Rasya ini mengambil jurusan IPA apa IPS? Saya kebetulan Atau jurusan rumpun? IPA. IPA ya? Iya. Berarti emang selaras ya, kimia IPA. Gimana rasanya kemarin bisa meraih medali emas loh tingkat nasional? Bahagia banget. Heeh. Sama apa ya? Kayak puas gitu sama hasil yang udah saya capai. Oke, puas, bahagia gitu ya. Bisa diceritain kemarin itu berangkat hari apa ya OSN di Jakarta ya? Itu kebetulan saya berangkat itu dari Semarang di hari Senin. Nyampainya itu di Jakarta Senin malam. Senin malam. Di sana perlombaannya itu berlangsung berapa hari? Acara totalnya itu berlangsung sampai Minggu, tapi perlombaannya itu cuma 2 hari saja. Berarti kurang lebih 1 pekan ya di Satu Jakarta pekan, ya, ya. 1 pekan. Kemudian di sana bisa diceritain kepada sahabat Gurmasi biar bisa punya gambaran juga ya OSN itu lombanya seperti apa. Di sana ngapain aja? Jadi di sana itu pertama ada upacara pembukaan, habis itu ujian teori sama ujian praktikum. Ya. Setelah itu semua anak OSN diajak jalan-jalan sama Puspesnas. Ada apa ya? Ada jalan-jalannya biar nggak stres. Jadi ada healingnya ya. Ada healingnya itu. Jadi 1 pekan nggak full kita lomba gitu ya? Iya, nggak full. Oke, jadi lombanya hanya 2 hari saja. Itu lombanya apa aja emangnya? Tes teori sama tes praktikum. Oh, ada prakteknya. Ada. Prakteknya berarti ngapain itu? Salah satu praktek yang saya lakuin itu buat senyawa. Bahasa kimia itu sintesis senyawa organik. Sintesis senyawa organik. Bisa diceritain lebih detailnya itu prakteknya gimana? Jadi prakteknya kita tuh dikasih suatu senyawa sama dikasih senyawa yang lainnya. Ntar kayak dicampur, terus diaduk-aduk, dan ya langkah-langkah gitulah sampai kita menghasilkan produk yang kita inginkan. Dan produknya ini dinilai apakah kandungannya itu murni, apakah jumlahnya banyak. Dan saat kita dan dalam proses membuatnya pun kita juga dinilai apakah kita hati-hati, apakah prosedur yang kita lakuin itu benar, itu juga dinilai. Oke, itu bagian dari penilaiannya ya. Nah, itu prakteknya dadakan atau sebelumnya sudah dipersiapkan dulu di sini? Dadakan. Jadi ya. kita nggak tahu besok mau buat apa, dari apa nggak tahu. Cuman kita itu disuruh mempersiapkan semua hal yang kemungkinan tuh bakal keluar. Oke, berarti terkait dengan tentunya senyawa tadi ya. Nah, kemudian di hari keduanya baru ujian tulis. Iya, baru ujian teori. Itu bentuknya apa? Pilihan ganda atau Bentuknya itu 10 soal uraian yang beranak, bahkan beranaknya itu ada sampai 10 sub soal. Itu gimana rasanya pas ngerjain itu, dag-dig besar atau gimana? Awalnya sih deg-degan, sama kebetulan ruangannya juga dingin, jadi gimana ya? tambah tambah tegang ya. Cuman kebetulan
materi yang saya persiapkan sebelum-sebelumnya itu alhamdulillah keluar semua. Oh, alhamdulillah ya. Jadi gampang lah ya ngerjain soal OSN gitu ya. Berapa menit itu dalam waktu soal? 4 jam. 4 jam? Iya. Ngerjain soalnya? Ngerjain soal. Wah, bisa dibayangin ya 4 jam ngerjain soal, kayaknya soalnya pasti itu sulit ya. Sulit apa enggak? Sulit. Sulit. Tapi nyangka nggak sih bisa mendapatkan medali emas? Nggak nyangka. Nggak Sama nyangka. sekali nggak nyangka. Beneran nggak nyangka? Beneran nggak nyangka. Masalah. Soalnya waktu praktikum tuh aku kesalahannya tuh bener-bener fatal banget. Jadi kayak apa ya? Kayak ya udahlah, kayaknya udah nggak medal ini. Ternyata malah emas. Emas ya, berarti nilai ujian tulisnya bagus. Kemungkinan. Iya, Masya Allah. Dan ngomong-ngomong tuh kemarin sempat lihat sih, hadiahnya lumayan gede tuh. Iya. Berapa? 25. 25 juta. Itu rencananya buat apa uang sebanyak itu? Mau ditabung aja sih buat Tabung aja. kuliah nanti. Oke, baik. Nah, ngomongin nih prestasinya Mas Rasya, udah di tingkat nasional di bidang kimia OSN. Pasti ada persiapannya dong. Nggak mungkin ya hasilnya seperti itu, kita cuma berpangku tangan gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Pasti ada persiapannya. Nah, ceritain ke sahabat Mas yang di rumah dong, ceritain persiapan dari Mas Rasya itu dalam OSN itu apa? Jadi persiapan saya itu dimulai dari kelas 11 semester awal, semester 1 awal-awal. Ini hitungannya lumayan telat sih, soalnya teman-teman saya di OSN yang tadi yang di Jakarta itu banyak yang udah mempersiapkan dari kelas 9, dari kelas 10. Ya, jadi hitungannya saya itu lumayan telat, tapi nggak apa. Tapi nggak apa-apa, hasilnya bagus gitu ya. Nah, di kelas 11 berarti udah persiapan, udah diseleksi gitu berarti di sekolah. Oke, habis itu di kelas 12-nya ini baru, oh iya, jadi lombanya itu di kelas 11 ya Antum ya? Iya, mulai dari kelas 11. Oke, itu kan karena ini sifatnya berjenjang ya, dari tingkat kabupaten dulu, provinsi, baru nasional. Nah, di kabupaten ceritain dong pengalamannya di kabupaten, berapa anak? Waktu di kabupaten sih menyenangkan banget karena apa ya, saya bisa ketemu sama anak dari sekolah lain, dari SMA 1, SMA 2, dari Alesiat yang IT. Itu kita semua dikumpulin sama dinas pendidikan. Iya, dinas pendidikan buat latihan selama 1 minggu. 1 minggu. Oke, berarti di kabupaten itu Mas Rasya juga juara 1 ya? Iya, kebetulan. Iya ya, juara 1 dari sekian banyak peserta di SMA di Kabupaten Banyumas, gitu ya, banyak banget gitu ya pesaingnya. Kemudian lanjut ke tahap provinsi, itu berapa anak dari kabupaten ke tahap provinsi? Di provinsi. Ya, dari Kabupaten Banyumas itu kimia itu cuma Antum saja apa ada lagi? Oh, ada lagi. Ada lagi ya. Ada kisaran 10 sampai 12 anak. Oke, nanti diseleksi di provinsi. Nah, di provinsi gimana rasanya? Lebih sulit lagi soalnya lebih sulit lagi karena materinya itu lebih kompleks dan terutama materi kuliahnya itu makin banyak. Setelah itu juga sistem ujian dari OSK ke OSP itu ikut berubah. Yang awalnya OSK yang itu full pilihan ganda, di OSP itu udah mulai ada yang namanya isian singkat. Oke, tapi belum ada praktiknya ya? Belum ada praktik. Belum ada. Itu di mana kemarin provinsi? Gimana? Tesnya? Tesnya itu masih berbasis online, jadi saya tes di SMA IT. SMA IT ya. Untuk bimbingan dari sekolah apa sih Rasya persiapannya? Yang pertama, sekolah itu ngebiayain aku buat pelatihan sama sekolah-sekolah lain secara offline. Waktu itu pelatihannya di SMA 1 Purwokerto. Setelah itu sekolah juga nambahin pelatihan lagi buat saya, yaitu pelatihan online. Berbasis lewat Zoom gitu. Jadi memang di sekolah SMA ABS juga sudah memfasilitasi ya Mas Rasya. Apalagi di SMA ABS ini juga ada program Bina Prestasi ya, sehingga punya kelas-kelas khusus yang mempersiapkan siswanya untuk berprestasi di bidang tertentu. Nah, Mas Rasya, ini kan Antum sekolahnya di boarding ya, berasrama. Tentunya punya aktivitas yang padat, tidak hanya belajar, ada juga tuntutan hafalan. Dan kebetulan udah 30 juz ya. Alhamdulillah. Jadi udah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz, luar biasa, dan berprestasi di tingkat nasional. Kasih tips dong buat sahabat Kurmasi. Gimana sih tips belajar ala Mas Rasya? Jadi tips yang paling pertama itu kita harus mengenal diri kita masing-masing. Kayak kita cocoknya gaya belajarnya tuh gimana. Kalau saya sebagai contoh itu belajarnya sambil nulis, sambil ngerangkum. Mungkin teman-teman di luar sana belajarnya sambil nonton video atau melihat gambar atau cuma baca buku. Itu kalian harus tahu ya. Iya, harus tahu.
Yang kedua itu konsistensi itu penting. Oke. Karena kalau misalkan pintar tapi nggak konsisten belajarnya ya sama aja gitu. Oke. Yang ketiga itu akhirat sama dunia itu seimbang. Nah, betul. Karena Akhirnya. mau kerja sekelas apapun pasti bakal ada faktor eksternal yang bakal mempengaruhi. Oke. Misal kayak gugup atau mungkin hoki atau gimana itu bakal berpengaruh. Dan kita tuh nggak bisa ngutak-ngatik faktor eksternal ini. Kita cuma bisa pasrah. Nah, makanya kita harus nyimbangin dunia sama akhirat. Kita harus sering doa, sering tahajud, sering sholat duha gitu. Masya Allah, begitu sahabat Kurmasi tipsnya. Dunia akhirat harus ada, harus banyakin dunia dan juga akhirat juga lebih banyak lagi ya. Selain usaha, kita harus mengetahui karakter kita itu belajarnya modelnya yang gimana gitu ya. Harus konsisten tadi, konsisten dan juga harus berdoa karena semuanya ada faktor eksternalnya ya. Allah yang mengizinkan kita terkait capaian yang ada pada diri kita. Oke, ngomongin itu tips belajar, kemudian saya penasaran, Mas Rasya ini cita-citanya apa sih? Berkaitan dengan kimia nggak sih? Jadi kebetulan dari SD, dari saya kecil, saya tuh udah diarahin sama orang tua untuk jadi dokter. Dan saya juga fine-fine aja karena emang cocok sama saya. Jadi dokter nih targetnya ya. Spill deh, targetnya kampus mana? Bismillah UGM. Amin, Masya Allah UGM ya, kedokteran. Kalau Mas Rasya itu aslinya mana sih? Saya aslinya Semarang. Asli Semarang ya? Iya. Oh ya, deket lah ya. Semarang ke Jogja, ke UGM. Bismillah, insya Allah dengan bekal medali emas OSN nasional ya. Semoga bisa lolos SNBP tanpa seleksi ya. Maksudnya tanpa harus ujian tulis gitu ya. Oke, baik. Nah, ada nggak sih target dari Mas Rasya ke depannya dalam jangka waktu yang dekat ini sudah mempersiapkan apa sih gitu? Yang paling dekat sih ada lomba KSL dari Ruang Guru nih Sabtu besok. Itu bakal mulai seleksi regional. Oke. Ya, jadi harapan saya di KSL ya semoga aja bisa jadi nomor 1 lagi. Amin. Ya Selain itu Allah. juga masih ada lomba, masih ada seleksi buat internasional nanti. Yang kira-kira mungkin tahun depan baru mulai seleksinya. Oke, jadi emang udah ada ya perlombaan-perlombaan yang siap digeluti oleh Mas Rasya ini. Yang paling dekat KSR, kita sedang persiapan gitu ya. Bismillah, insya Allah medali lagi. Amin. Oke, next. Kita di sesi ini kita ada tanya jawab nih. Mas Rasya belum tak kasih tahu soal-soalnya apa. Kita menguji menguji kemampuan di bidang kimianya, tapi ini dasar kok. Aman. Ini pasti udah di luar kepala. Ini dasar banget. Nah, coba ya jawab cepat ya. Oke. Apa nama unsur kimia dari lambang H? Hidrogen. Hidrogen, betul. Apa nama unsur kimia dari lambang C? Karbon. Karbon. Apa nama senyawa kimia dari NaCl? Natrium klorida. Wah, NaOH? Natrium hidroksida. Masya Allah. Apa rumus kimia dari air? H2O. H2O. Kalau karbon dioksida? CO2. Masya Allah, saya udah hajar nyerah deh. Coba ini sekali lagi nih. Ini pasti nggak bisa jawab, saya jamin. Apa nama senyawa dari CaCl2 CH3AONH? Gimana? Kalsium klorida. Enggak, itu ngarang. Itu nggak ada namanya. Itu nggak ada namanya, jangan dipikirin. Karena pasti Mas Rasya ini bisa menjawabnya lah. Itu tadi saya ngarang aja CaCl3H, bla itu nggak ada namanya. Oke, Masya Allah sekali, luar biasa. Semoga ini sosok Mas Rasya ini dapat menginspirasi sahabat Kurmasi di rumah ya, dimanapun berada, bahwa ya kita harus usaha ya. Apa yang ingin kita cita-citakan, kita harus usaha dan kita harus banyak berlatih mengukur kemampuan ya. Dengan tadi Mas Rasya ikut berbagai lomba gitu ya. Pasti kan pernah gagal nggak Mas Rasya? Pernah ya? Ya, pasti Mas Rasya juga pernah gagal. Sebelum OSN ini berhasil medali emas, mungkin ada lomba-lomba yang belum berhasil gitu ya, dan akhirnya Mas Rasya tetap berjuang untuk terus belajar. Kira-kira kekurangannya apa sih sehingga akhirnya Mas Rasya di OSN 2024 ini bisa berhasil meraih medali emas dari sekian banyak lawannya se-Indonesia loh ya. Masya Allah, medali emas, dan manfaatnya lagi bisa dapat hadiah tadi 25 juta untuk modal pendidikan lagi ya. Masya Allah. Terima kasih Mas Rasya telah mampir di FYI ya. Sukses selalu. Kita bertemu lagi next. Saya tunggu tentunya, sahabat masih menunggu Mas Rasya lagi di kelas 12 ini. Prestasi apa yang akan
ditumbuhkan di ABS ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih telah berbagi ilmu dan juga pengalamannya mengikuti OSN, semoga bisa ditiru ya oleh teman-teman yang lainnya. Nah, buat sahabat Kurmasi yang ingin seperti Mas Ananda ini, Mas Rasya ini, dapat silakan langsung aja daftar sekolah di ABS dengan mengunjungi website www.abs.sch.id atau update selalu di sosial media ABS, Kurmasi TV ABS atau Facebook, Instagram, YouTube. Silakan update selalu di situ. Karena sebentar lagi kita buka PPDB ABS gelombang pertama di tahun 2025-2026 ini. Oke, cukup sekian percakapan kita dengan Mas Rasya. Masya Allah, seru sekali sepertinya ini, luar biasa. Kita akhiri, saya Ahyan Putra dan juga Mas Rasya, Aidan Rasya. Iya. Aidan Rasya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton FYI for your inspiration. Saya Ahyan Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kurmasi.